Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang permeabilitas dan rembesan dari mata kuliah Mekanika Tanah 1. Pertama, perkenalkan, nama saya Desi Amelia Putri dari kelas 02B Teknik Sipil Bangunan Gedung. Saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu apa itu permeabilitas dan rembesan. Permeabilitas adalah salah satu parameter petrofisik yang berupa kemampuan batuan untuk dapat meloloskan fluida. Satuan permeabilitas yang umum digunakan ialah Darcy, sedangkan pengertian dari rembesan adalah kemampuan material air untuk melakukan perjalanan dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream, di mana tinggi tekan berkurang searah garis aliran. Selanjutnya adalah permeabilitas. Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh koefisien permeabilitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada berbagai faktor. Setidaknya ada 6 faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah, yaitu yang pertama, viskositas cairan. Semakin tinggi viskositasnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin kecil. Dan yang kedua, distribusi ukuran pori, yaitu semakin merata distribusi ukuran porinya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil. Dan yang ketiga, distribusi ukuran batuan, di mana semakin merata distribusi ukuran butirannya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil. Keempat, rasio kekosongan atau void. Semakin besar rasio kekosongannya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin besar. Yang kelima, kekasaran partikel mineral, yaitu semakin kasar partikel mineralnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah derajat kejenuhan tanah, di mana semakin jenuh tanahnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. Hukum Darcy yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh dinyatakan oleh V sama dengan K dikali I. Menurut Bernoulli, tinggi energi total atau total head adalah tinggi energi evaluasi atau elevation head ditambah tinggi energi tekanan atau pressure head, yaitu ketinggian kolom air HA atau HB di dalam pipa diukur dalam milimeter atau meter di atas titiknya. Menurut Bernoulli, tinggi energi total head pada satu titik dapat dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut, itu H sama dengan P per Y kali W ditambah V kuadrat per 2 gram ditambah Z. Dan H adalah tinggi energi total dengan satuan M. YW adalah tinggi energi tekanan atau pressure head dengan satuan meter. EP adalah tekanan air dengan satuan T per meter kuadrat atau kilonewton per meter kuadrat. P kuadrat per 2 gram adalah tinggi energi kecepatan atau velocity head dengan satuan meter. V adalah kecepatan air dengan satuan meter per sekon. YW adalah berat volume air. G adalah percepatan gravitasi. Z adalah tinggi energi elevasi dengan satuan meter. Selanjutnya adalah rembesan. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Koefisien rembesan tanah yang tidak jenuh air adalah rendah. Harga tersebut akan bertambah secara cepat dengan bertambahnya derajat kejenuhan tanah yang bersangkutan. Koefisien rembesan juga dapat dihubungkan dengan sifat-sifat dari cairan yang mengalir melalui tanah yang bersangkutan. Tekanan rembesan dan rembesan pada struktur bangunan. Tekanan rembesan, air pada keadaan statis di dalam tanah akan mengakibatkan tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas atau uplift. Akan tetapi jika air mengalir lewat lapisan tanah, aliran akan mendesak partikel tanah sebesar tekanan rembesan hidronamis yang bekerja menurut arah alirannya. Besarnya tekanan rembesan akan merupakan fungsi dari gradien hidrolik dan rembesan pada struktur bangunan. Hukum Darcy yang dapat digunakan untuk menghitung debit rembesan yang melalui struktur bendungan. Dalam perencanaan sebuah bendungan perlu diperhatikan stabilitasnya terhadap bahaya longsoran, erosi lereng, dan kehilangan air akibat rembesan yang melalui tubuh bendungan.
tadi pemaparan materi tentang permeabilitas dan rembesan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.